Fun fact dari motor ini, cat yang ditumpahkan ke motor ini, yang dicat di motor ini, maksimal dihitung oleh Ducati, hanya boleh sekitar 200 gram, bro. Punya uang, belum tentu bisa punya motor ini. Karena motor ini di Indonesia cuma beredar, bisa dihitung jari, dan yang full paper cuma ada di sini. Gokil banget. Dari front fairing karbon, fairing kanan kiri karbon, even ke hal-hal yang mungkin kalian pikir nggak mungkin untuk dijadiin karbon, ini di sini tuh karbon, guys. Jadi, dan kalau kalian pengen punya motor ini, the one and only Ducati Superleggera V4 full paper in Indonesia, kalian hanya perlu mengeluarkan uang sebesar So this is the holy grail from Ducati, Ducati Panigale Superleggera V4. So, motor ini merupakan Ducati Superleggera V4 tahun 2021. Motor yang merupakan salah satu holy grail atau motor yang benar-benar top of the line dari Ducati, yang benar-benar gokil banget, dan kalian punya uang belum tentu bisa punya motor ini. Karena motor ini di Indonesia cuma beredar, bisa dihitung jari, dan yang full paper cuma ada di sini. Gokil banget. Motor ini merupakan motor yang dimana dibuat Ducati untuk mengejar keringanan, ya dimana seperti namanya yaitu Superleggera, yang artinya dalam bahasa Indonesia merupakan super enteng atau super light. Jadi motor ini menghasilkan bobot cuma 152 kg dan menghasilkan power 224 horsepower, yang dimana power weight to rasionya benar-benar gokil banget. Motor ini 1 horsepowernya cuma ngebawa 1,5 kg aja. Itu definisi bener-bener motor ini super enteng dan super duper kenceng banget, gokil banget. Motor ini merupakan motor berbasis V4 seperti Ducati V4R, V4S di tahun 2021, tetapi motor ini bukanlah motor yang digunakan di WSBK. Kenapa? Karena memang peruntukan Ducati membuat motor ini bukan untuk digunakan di WSBK. Yang digunakan di WSBK merupakan Ducati V4R, yang dimana basicnya kurang lebih sama seperti motor ini, tapi memiliki bobot yang lebih berat daripada motor ini. Gokil banget. So, motor ini basically dibuat Ducati untuk mengejar sebuah experience dari para penggunanya, untuk memberikan fan service kepada para penggunanya, yang dimana bisa merasakan motor dengan adaptasi dari MotoGP dan WSBK, yang dimana power yang dihasilkan serta bobot yang diberikan dari motor ini itu benar-benar enteng dan buas banget. Jadi buat para pengendara, penghobi Ducati, pecinta mesin V4, kalian bisa benar-benar merasakan entengnya motor ini dan fun to ride motor ini digunakan di sirkuit. Gokil banget. Kenapa motor ini bisa menghasilkan 152 kg di motor bermesin 998 cc? Oke, kita bahas satu-satu. Untuk dari velgnya sendiri, velg OM dari Ducatinya, dari Ducati Superleggera ini bawaannya sudah BST karbon, yang dimana velg ini kalau dibanding dengan velg-velg standar pada umumnya di motor-motor lain, ini benar-benar nge-reduce beban yang luar biasa. Terus untuk body-bodinya seperti kita bisa lihat, ini karbon dari spakbor depan, dari winglet karbon, dari front fairing karbon, fairing kanan kiri karbon, even ke hal-hal yang mungkin kalian pikir nggak mungkin untuk dijadiin karbon, ini di sini tuh karbon, guys. Jadi kalau kalian bisa lihat di frame ini bukan ala-ala doang, ini bukan cover doang, ini bener-bener pure dry carbon yang udah dibuat sedemikian rupa oleh engineering Ducati supaya mendapatkan bobot yang sangat super duper ringan, tetapi tetap enteng banget dan super duper kuat. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini frame-nya dari subframe, frame belakang, terus kita mundur ke belakang sedikit.
Ini seperti di bagian hugger, seperti di bagian swing arm, ini full totally dry carbon yang benar-benar bikin motor ini super duper ringan. Tapi balik lagi, kalau kalian mikir karbon itu ringkih, karbon itu gampang pecah dan lain-lain, come on bro. Motor ini dibuat by Ducati, di engineering di sana semuanya dibuat sesuai dan diperhitungkan secara matang supaya motor ini benar-benar dapat bobot yang sangat super duper ringan, tetapi juga tetap kuat kita. Terus bagian apa lagi yang bikin motor ini lebih enteng? Kita lihat, mungkin kalian ngelihat motor ini biasa aja, nggak ada bedanya di bagian sektor mesin-mesin. Mungkin ini kalian mikir ini sama aja kayak mesin V4R, tapi totally different. Ini mungkin nggak kelihatan, sangat slipper. Yang dimana di bagian mesin kita bisa lihat di baut-baut ini seperti di baut crankcase dan lain-lain itu menggunakan titanium. Jadi bener-bener ngeredus lagi even hal-hal kecil sekalipun. Bahkan fun fact dari motor ini, cat yang ditumpahkan ke motor ini, yang dicat di motor ini maksimal dihitung oleh Ducati hanya boleh sekitar 200 gram bro. Jadi untuk cat aja, hal sesimpel cat aja Ducati benar-benar ngitung. Apalagi kalian pikir urusan karbon-karbon di frame, subframe, ataupun swing arm. Semuanya udah diperhitungkan dengan matang. Saking Ducati memikirkan motor ini untuk dibuat di track, dipakai di track, motor ini sudah diberikan teknologi seperti GPS tracking. Yang dimana ini bisa menghasilkan data untuk kalian, mungkin kalau kalian punya tim balap atau kalian benar-benar take balapan sebagai hal yang serius, ini bisa mendapatkan data banyak banget, mulai dari lap time, lalu untuk urusan kalian mau braking dan lain-lain, itu didapatkan di GPS tracking ini. Dan ini cuma ada di Ducati V4 Superleggera ini. Untuk di bagian kaki-kaki, bagian shock breaker depan ini menggunakan Öhlins SJRT 200 yang dimana untuk adjustable-nya ini manual, yang mungkin kalau kalian mikir ini udik banget motor nggak elektronik segala macam, tapi bener-bener motor ini justru kalau misalnya manual adjustable itu lebih enak dan bisa lebih disesuaikan untuk penggunaan saat di dalam track. Di bagian cockpit, ini sudah menggunakan steering damper by Öhlins yang Black Edition. Jadi ini masih tetap kelihatan, tetap ada di atas, supaya kalian lebih mudah untuk mengejas steering dampernya ini sesuai kebutuhan kalian. Dan kalau di bagian belakang ini sudah menggunakan Öhlins TTX Titanium, yang dimana ini tidak dijual di pasaran teman-teman. Jadi ini eksklusif made by Ducati V4 Superleggera. Yang mungkin kalian biasa dengar Öhlins TTX itu sering banget digunakan oleh motor-motor komersil, tapi yang ini Öhlins TTX Titanium. Untuk bagian kaliper sudah menggunakan Brembo Stellema, yang dimana pada tahun itu, tahun 2024 ke bawah, ini merupakan top of the line Brembo yang digunakan oleh Ducati. Untuk master remnya sendiri, ini spesial, bukan master rem Brembo Ducati pada umumnya. Ini merupakan Brembo MCS, yang dimana levernya ini beda, tidak seperti Brembo master rem untuk Ducati pada umumnya. Ini sedikit lebih panjang dan lebih enak saat dipakai. Dan yang lebih uniknya lagi, ini ada beberapa detail seperti adjustable-nya ini dipindahkan ke bagian sebelah kiri. Yang dimana ini penting banget kalau misalnya kalian pakai motor ini di track, yang dimana master remnya akan makin lama akan semakin mundur karena panas yang dihasilkan ketika kalian hard braking. Jadi kalian bisa adjust lagi untuk semakin lebih panjang dan untuk memudahkan kalian saat melakukan pengereman. Untuk di bagian kopling, di sini master koplingnya sudah menggunakan Brembo dan banyak sekali perintilan-perintilan seperti fluid tank ini by Rizoma untuk Ducati, serta bar end-nya juga Rizoma by Ducati. Lalu mirror blanking sudah menggunakan Rizoma by Ducati juga. Jadi banyak banget parts-parts aftermarket yang dikhususkan untuk motor ini. Untuk di bagian speedometernya sendiri, kalian bisa lihat ini full TFT, udah banyak banget informasi-informasi yang bisa kalian baca di sini. Bahkan kalau kita lihat di menunya sendiri, di sini ada riding mode yang pertama. Riding mode-nya itu ada sport, lalu custom, yang dimana kalian bisa nge-custom sesuai dengan kebutuhan dan gaya riding kalian. Kalau kita buka di sini, kita edit parameters, di sini kalian bisa ngubah semuanya, mulai dari DAVC-nya, engine-nya, ABS,
EBC, quick shift, bahkan lain-lain seperti kita lihat di sini. Ducati traction control bisa kalian ubah, Ducati wheelie control bisa kalian ubah, dan Ducati slide control bisa kalian ubah juga. Jadi banyak banget ini yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian saat berkendara. Gokil, canggih banget ini motor benar-benar. Next, kita lihat di sini ada lap, yang dimana kalian bisa mendapatkan data lap yang kalian hasilkan setelah kalian track day atau turun sirkuit, yang dimana ini bisa kalian on dan kalian akan mendapatkan banyak sekali lap data atau time yang kalian dapatkan ketika kalian sedang berada di sirkuit. Lalu di sini ada mode sirkuit juga, yang dimana kalian bisa memilih di mana kalian track day. Seperti di sini ada Laguna Seca, ada Mugello, ada Jerez, ada Sepang, ada Losail, dan itu saja. Mandalika belum termasuk, mungkin harus diupdate software, atau kalian kalau misalnya emang pengen menggunakan fitur ini, kalian ke Sepang guys. Terus nextnya ada backlight, dead end clocks, units, service, terus speed limiter, yang dimana kalian bisa gunakan ketika kalian masuk ke dalam pit. Terus ada tire calibration juga yang bisa mengkalibrasi tekanan ban kalian. Terus ada DRL, turn indicator, lalu ada info, yang dimana ini menunjukkan volt baterai kalian. Terus ada beberapa teknologi seperti launch control dan lain-lain juga. Ini gokil, canggih banget guys. Kalian lihat sendiri aja tuh. Untuk di bagian speedometernya, di sini untuk gear indikatornya terlihat sangat jelas, gear dan netral. Terus di sini RPM-nya itu maksimal RPM-nya ada di 17.000. Terus terlihat juga di situ modenya sport. Terus terlihat juga total kilometer dan lain-lain yang semuanya bisa kalian adjust dan bisa kalian kontrol dari panel kontrol yang tadi. Di sini menggunakan Ducati wheelie controlnya 5, menggunakan DSC-nya 2 dan EBC-nya 2. Jadi ini benar-benar semua informasi yang pengen kalian dapetin ini udah ada di dalam sebuah speedometer yang super duper canggih. Untuk di bagian koplingnya sendiri, seperti kita tahu, ini terbuka, yaitu menggunakan Ducati Dry Clutch by STM. Ini sudah bawaannya ketika kalian membeli motor ini sudah mendapatkan Dry Clutch by STM, yang seperti kita tahu kalau misalnya kalian membeli Ducati V4 biasa dan mau mengganti Dry Clutch bermerek STM itu harganya sangat fantastis sekali. Dan di sini diberikan cover. Kenapa bagian atas yang diberikan cover? Supaya ketika kaki kalian menumpuk di sini, kaki kalian itu tidak akan mengenai bagian perkoplingannya, supaya ini aman kaki kalian dari bagian koplingnya. Dan untuk di bagian knalpot, ini yang spesial. Ini merupakan knalpot Akrapovic yang didesain untuk Ducati Performance. Yang dimana kalau kalian membeli motor ini bawaannya sudah mendapatkan dua knalpot. Yang pertama knalpot Akrapovic juga, bentuknya lebih besar dan suara yang dihasilkan mungkin lebih kecil. Serta horsepower yang diberikan pun agak sedikit lebih kecil, ya, dimana kalau kalian menggunakan knalpot itu hanya mendapatkan horsepower sekitar 224 horsepower, dan ketika kalian ganti ke Akrapovic ini menghasilkan 234 horsepower. Jadi naik 10 horsepower hanya mengganti knalpot doang. Itu dia tadi all the details, semua details yang ada di motor Ducati Superleggera V4. Benar-benar gokil dan istimewa banget. Dan kalau kalian pengen punya motor ini, the one and only Ducati Superleggera V4 Full Paper in Indonesia, kalian hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 6 miliar saja.
6 miliar, kalian mendapatkan motor yang sangat spesial, worth every penny yang kalian keluarkan, benar-benar special engine, special everything. Jadi nggak akan rugi kalau kalian beli motor seharga 6 miliar ini. So, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Dan kita ketemu lagi di another video. See you guys in Bikers Second Sport.